Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Yeni, mahasiswa semester 3, program studi pendidikan guru sekolah dasar di STQ Prokania. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi salah satu nilai pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan proposal penelitian. Proposal penelitian yang saya jelaskan ini berupa PTK atau penelitian tindakan kelas, di mana proposal penelitian PTK ini merupakan proposal penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apa-apa saja yang terjadi terhadap objek, misalnya tindakan, perilaku, ataupun motivasi. Nah, dikarenakan di sini kita membahas mengenai penelitian tindakan kelas, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan masalah di dalam kelas. Inti permasalahan yang dapat kita ambil adalah kesenjangan yang terjadi antara keadaan nyata dan keadaan yang kita harapkan. Di sini saya menemukan suatu pokok masalah yang terjadi di dalam kelas, yaitu rendahnya nilai mata pelajaran matematika pada siswa kelas 3 SD Negeri 021 Rambah Samo. Yang seharusnya nilai siswa di sini adalah yang seharusnya nilai matematika siswa di atas KKM atau di atas angka 65. Nah, apabila kita sudah menemukan pokok permasalahan yang terjadi di dalam kelas, selanjutnya kita akan menentukan judul untuk proposal yang akan kita laksanakan ini. Adapun judul dari proposal penelitian yang saya buat ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe The Power of Two untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 3 SD Negeri 021 Rambah Samo. Nah, setelah kita menentukan judul, selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan tentunya memiliki beberapa muatan, diantaranya adalah 1.1 latar belakang masalah, di mana latar belakang ini harus memuat masalah. 1.1-nya latar belakang masalah. Nah, di mana latar belakang masalah ini harus memuat alasan yang rasional, sehingga penelitian itu menarik untuk diteliti. Gejala-gejala kesenjangan yang terjadi di lapangan, kompleksitas masalah, serta pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Adapun contoh kutipan latar belakang masalah yang saya buat adalah rendahnya nilai matematika siswa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa akan pembelajaran yang selama ini terlalu dipengaruhi oleh pandangan bahwa matematika adalah alat yang siap pakai. Selain itu, penyebab lainnya adalah guru yang mengajarkan masih menerapkan model pembelajaran zaman dahulu, di mana proses pembelajaran zaman dahulu ini menggunakan metode ceramah, menjawab soal, ceramah dan menjawab soal. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa, maka diperlukannya sebuah perbaikan pembelajaran melalui PTK. Maka peneliti menggunakan salah satu model pembelajaran kooperatif, yaitu kooperatif tipe The Power of Two, di mana
di sini siswa dituntut untuk saling bekerja sama. Selanjutnya 1.2. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat di sini adalah bagaimana penerapan metode the power of two ini sehingga bisa meningkatkan nilai pada siswa kelas 3 di SD Negeri 021 Rambahsamo. Kemudian 1.3-nya terdapat tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Selanjutnya 1.4, manfaat penelitian. Nah, di sini manfaat yang ingin dicapai itu dibagi 3, yaitu manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Nah, sekarang lanjut kita ke bab 2 mengenai kajian teori. Nah, lanjut kita ke bab 2 mengenai kajian pustaka. Nah, di sini terdapat 2.1 yaitu kajian teori. Dan kajian teori yang saya buat di sini meliputi A. Pengertian matematika. Kemudian yang B adalah teori pelajaran matematika. Yang C teori pembelajaran kooperatif. Yang D tujuan pembelajaran. Kemudian yang E unsur-unsur penting dalam pembelajaran kooperatif. Yang F prinsip-prinsip utama dalam pembelajaran kooperatif. Yang G langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Selanjutnya 2.1.1 mengenai model. Model di sini meliputi A. Pembelajaran kooperatif the power of two. Yang B. Pengertian the power of two. Yang C. Langkah-langkah pembelajaran the power of two. Yang D. Tujuan metode pembelajaran the power of two. Kemudian di sini 2.2 penelitian yang relevan dan 2.3 merupakan kerangka berpikir. Kemudian bab 3 di sini mengenai metode penelitian. 3.1 mengenai jenis penelitian. Ada 3.2 mengenai subjek, waktu, dan tempat penelitian. Yang A, subjek penelitian. Nah, di PTK saya ini, adapun subjek penelitian saya adalah peserta didik kelas 3 di SD Negeri 021 Rambahsamo yang berjumlah 14 peserta didik yang terdiri dari 8 peserta didik laki-laki dan 6 peserta didik perempuan. Yang B, lokasi penelitian. Adapun lokasi penelitian yang saya buat di sini adalah di kelas siswa kelas 3 SD Negeri 021 Rambahsamo di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambahsamo, Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau. Kemudian yang C, waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 5 bulan terhitung dari bulan Januari 2020. Kemudian yang D adalah alat pengumpulan data. Yang pertama ada lembar observasi. Lembar observasi di sini dibagi lagi dalam beberapa lembar observasi. Contohnya observasi kinerja guru, lembar observasi hasil belajar afektif, dan lembar observasi hasil belajar psikomotor. Yang kedua, ada soal tes. Nah, soal tes ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur tingkat kemampuan siswa. Seberhasil apakah kita dalam membuat rancangan ini. Kemudian yang E, teknik analisis data, yaitu analisis data kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data penilaian kinerja guru.
penilaian afektif siswa, dan penilaian psikomotor siswa selama proses pembelajaran. Yang F ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pengkajian yang berdaur siklus, yang terdiri dari 2 siklus, dan setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perancangan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Seterusnya yang G, indikator keberhasilan. Dan yang terakhir adalah daftar rujukan. Kemudian yang terakhir adalah daftar rujukan. Daftar rujukan di sini bersumber dari buku, makalah, majalah, surat kabar, ataupun tulisan lainnya, termasuk tulisan yang ada di internet, yang dirujuk, ataupun yang dituliskan langsung ke dalam tulisan. Penyusunan dalam proposal PTK adalah yang pertama adalah cover, yang kedua adalah kata pengantar, yang ketiga adalah daftar isi, yang keempat adalah daftar tabel, yang kelima adalah daftar gambar, yang keenam adalah lembar observasi guru, yang ketujuh lembar observasi siswa, yang kedelapan adalah kajian pustaka, kesembilan adalah lampiran, dan yang terakhir adalah RPP. Ya, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.